Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BMC semuanya, dimanapun panjenengan semuanya berada. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih dari Bumi Mojopahit Channel, Mojokerto. Nah Sobat semuanya, saya kemarin itu kedatangan tamu. Tamu yang pertama beliau membawa pusaka, dan tamu yang kedua ini memahari pusaka. Dan setelah ada tamu yang kedua ini Sobat, saya mendapatkan sebuah info tentang salah satu, bisa dikatakan apa ya, pusaka yang saya melihatnya itu luar biasa bagusnya. Nah setelah itu langsung saya meluncur ke lokasinya, dan alhamdulillah kemarin akhirnya bisa saya mahari. Nanti di sini sobat, saya ingin mengajak panjenengan semuanya untuk mereview dari ketiga pusakanya. Jadi ini nanti kita akan mereview dari 3 buah pusaka yang mungkin nanti akan saya buatkan video sendiri-sendiri. Jadi video ini nanti mungkin bersambung seperti video-video sebelumnya. Nah untuk itu langsung saja kita akan mereviewnya bersama-sama tentang ketiga pusakanya. Oke sobat BNC, coba langsung saja kita akan mereview dari pusaka yang pertama ini. Nah ini adalah pusaka dari milik teman saya. Jadi ini adalah salah satu dari pusaka teman Tosan Aji saya yang ada di Mojokerto sendiri. Jadi nah ini masih terbungkus dengan singep ini sobat. Coba kita akan melihat wujud dari pusakanya seperti apa, karena waktu itu ditunjukkan kepada saya pusakanya kok bagus banget ya, bagus banget, dan kayaknya kok mendekati dari ciri-ciri keris ini loh, sedayu. Nah seperti itu, nanti kita akan melihatnya nih, kira-kira kerisnya seperti apa. Kemarin beliau itu sebelum beliau itu mengatakan ini kerisnya tangguh apa, saya itu ada salah satu dari subscriber saya itu yang menanyakan tentang, Mas Tony, apakah panjenengan punya keris tangguh sedayu? Waduh, kalau untuk saat ini kayaknya saya masih belum punya Pak. Ternyata ada tamu ke rumah saya, yaitu teman saya itu tadi, dan membawa pusaka ini sobat. Nah setelah saya melihatnya, beliau bilang ini untuk di dapurnya sendiri, maaf, untuk di tangguhnya, tangguh mana ini Pak, kalau menurut panjenengan? Saya gitu. Kalau untuk saya lebih amannya saja Mas Tony, katanya gitu. Lebih amannya biar enggak muluk-muluk, enggak membesar-besarkan dah Mataram gitu saja katanya gitu. Tapi sobat, setelah saya melihat dari ini bilahnya, wah bilahnya sungguh-sungguh luar biasa. Ini bilahnya kalau boleh saya bilang, bilahnya bagus banget, halus banget, rabaknya halus, dan terkesan itu dia basah pulen. Kita akan melihatnya pusakanya seperti apa. Nah sobat, ini adalah penampakan dari pusakanya. Kalau panjenengan melihatnya ini, nih untuk di kerisnya sendiri ini masih sangat gagah, dan kemarin saya melihat di PC-nya pun juga masih utuh. Ini sangat-sangat luar biasa sekali nih keris ini. Saya waktu melihatnya ini sebenarnya apa ya, bisa dikatakan wah keren banget gitu, keren banget, dan bisa dikatakan ini adalah salah satu dari pusaka kalangannya beliau. Pusakanya seperti ini. Nah ini yang saya katakan tadi, untuk di bilahnya sendiri sobat, ini halus. Nah rabaannya ini, nah ini rabaannya ini halus. Kalau terkena sinar cahaya ini, dia agak apa ya, bisa dikatakan memendar, kayak apa ya, memantulkan dari sinar gitu. Nah ini kalau diraba seperti ini sobat, dia halus banget, menyenangkan banget. Nah ini seperti ini betul-betul dari bahan Tosan Ajinya, bahan besinya ini kayaknya bahan pilihan ini sobat. Karena apa? Karena saya pun juga punya Tosan Aji atau koleksi pribadi saya yang karakter besinya seperti ini. Karakter besi yang seperti ini sobat, ini kemungkinan besar tidak akan mudah terkena karat. Jadi kemungkinan besar tidak gampang berkarat seperti ini sobat. Karena apa? Karena ini adalah dari unsur besinya, dari bahan besinya yang memang betul-betul bagus. Nah ini, kalau untuk pamornya memang bisa dikatakan, karena ini adalah warangan lama, jadi tidak begitu kentara untuk di pamornya. Kemarin itu saya juga
berdiskusi dengan beliau tentang Tangguh Sedayu. Pak, untuk di Tangguh Sedayu itu menurut panjenengan seperti apa, saya gitu. Nah ini Mas Tony, saya juga pernah berdiskusi seperti itu dengan salah satu empu yang ada di Solo, tapi saya tidak menyebutkan namanya sobat. Beliau bercerita untuk di Tangguh Sedayu dan Pangeran Sedayu, jadi gitu. Untuk di Tangguh Sedayu itu menurut dari keterangan sang empu tadi itu rata-rata tidak ada pamornya. Rata-rata berarti kelengan, jadi tidak berpamor. Tapi kalau untuk di Pangeran Sedayu itu sudah ada sedikit-sedikit pamornya. Jadi seperti itu sobat. Kata dari keterangan dari sang empu itu tadi. Nah, saya pun juga memiliki dari salah satu buku. Buku saya ini judulnya Menangguh Keris atau Pusaka. Kalau panjenengan punya, silakan panjenengan lihat. Di sini ada keterangan tentang Tangguh Sedayu dan juga Pangeran Sedayu. Ternyata itu berbeda. Mungkin satu orang tapi berbeda masa, mungkin seperti itu ya. Karena waktu itu teman saya itu bilangnya seperti ini. Mungkin Mas Tony, kalau untuk di Tangguh Sedayu itu beliau masih bisa dikatakan belum diangkat lah menjadi seorang pangeran, mungkin seperti itu. Nah di saat itu dia akan terus membabar pusaka. Nah lalu untuk di selanjutnya setelah dia diangkat menjadi pangeran, dia pun juga membabar sebuah pusaka lagi. Nah dengan ciri khas yang lain, mungkin seperti itu. Nah saya juga masuk akal juga yang gitu. Nah Pangeran Sedayu dan juga apa ya, bisa dikatakan Tangguh Sedayu itu kan kalau di dalam pengetahuan Tosana Aji sobat, itu adalah empunya Empu Supo. Jadi Empu Supo itu kalau di Mojopahit beliau adalah lurahnya para empu, jadi empu utama, pemimpinnya para empu di Mojopahit. Lalu dia waktu di ini dikasih tugas untuk mengambil kembali pusaka yang dicuri oleh maling celuring yang ada di Belambangan, beliau mengganti nama Empu Pitrang. Nah, dan dengan ciri yang khusus, dengan ciri yang lain. Nah, setelah kembali lagi ke Majapahit, dia dikasih tanah perdikan di daerah Sedayu menjadi garapannya atau hasil dari ciptaan beliau itu cirinya berbeda lagi dari yang di Belambangan. Dan mungkin waktu diangkat menjadi seorang pangeran Sedayu, nah, mungkin seperti itu dia mengeluarkan ciri khas kembali, mungkin seperti itu sobat. Apabila panjenengan ada yang tahu lebih detailnya lah, tahu lebih bisa dikatakan lebih apa ya, lebih benernya, silakan panjenengan tulis di kolom komentar. Kenapa? Karena saya mendapatkan keterangan ini dari tutur teman-teman saya dan juga dari pengetahuan saya pribadi, dan juga ini belum tentu. Wah, ini Mas Tony, saya ingin menambahkan dari keterangan panjenengan yang seperti ini. Silakan. Karena apa? Di sini adalah kita berdiskusi bersama, kita belajar bersama-sama. Saya bukan senior dan saya juga bukan ahli. Kita atau saya mengajak panjenengan semuanya untuk belajar bersama-sama mengenal Tosana Aji. Oke, di sini ada keterangan sobat tentang Tangguh Sedayu. Nah, di sini ini adalah Tangguh Sedayu ini. Lalu di sini ada lagi Tangguh Sendang atau Pangeran Sendang Sedayu. Nah, ini kira-kira satu orang, apakah orang berbeda? Nah, itu kalau menurut dari teman saya waktu kesini tuh kalau untuk Sedayu dan juga Sendang Sedayu itu memang berbeda dalam artian ciri khas. Tapi untuk orangnya, nah saya sendiri juga kurang ini Mas Tony. Apakah kalau untuk Sedayu ini sebelum diangkat menjadi pangeran, dan untuk Sendang Sedayu ini, nah di sini karena ada Pangeran Sendang Sedayu, apakah setelah diangkat menjadi seorang pangeran? Nah, nanti seperti apa? Apabila panjenengan ada yang bisa melengkapi, silakan dilengkapi untuk di keterangannya ini sobat. Oke, kita akan melihat. Saya akan mengajak panjenengan semuanya untuk melihat dari wujud kerisnya, dan nanti kita akan melihat bersama-sama tentang keterangan di buku ini, buku Menangguh Keris atau Pusaka. Oke sobat BMC semuanya, saya ajak panjenengan semuanya untuk langsung melihat dari wujud pusakanya. Nah ini tadi yang saya lihat, yang saya katakan kepada panjenengan bahwasanya untuk di besinya, nah panjenengan lihat ini seperti kayak ngelempung. Nah kesannya ini dia basah ini sobat, kesannya basah dan juga ngelempung. Ini kalau di teman-teman Tosana Aji ini menyebutnya pulen banget gitu. Nah ini adalah salah satu dari pusaka pulen. Nah seperti ini.
Untuk di pamornya sendiri ini dia tidak begitu ini ya, tidak begitu biar jadi apa adanya gitu. Nah ini besinya seperti ini. Ini besinya sangat-sangat menyenangkan banget gitu. Nah keren banget ini. Nah coba kita akan melihat dari keterangan salah satu buku tentang tangguh sobat. Nah di sini ada, tapi saya di sini tidak mau apa ya, masih belum berani, bisa dikatakan masih belum berani untuk menangguhkan pusaka-pusaka sobat. Karena apa? Karena saya masih begitu minim pengetahuan saya tentang tangguh pusaka dan untuk di ilmu tangguh sendiri sobat, terkadang memang setiap orang itu berbeda-beda di dalam menangguhkan. Itulah kenapa saya untuk saat ini masih belum berani menangguhkan sebuah pusaka. Coba kita akan melihat keterangan dari buku ini tentang tangguh sedayu. Nah ini gonjo sebit lontar kurang bercahaya, besi kelihatan kurang bercahaya, panjang. Nah seperti ini posisi bilah terhadap ukiran. Lalu di sini pamornya sangat kurang, banyak yang dibuat merambut dan kurang padat nih. Kalau di keterangannya ini di sini seperti ini, tapi di dalam peredarannya tosan aji, di teman-teman pecinta tosan aji itu kebanyakan dari tangguh sedayu selama ini yang saya ketahui memang rata-rata itu kelengan sobat. Jadi kelengan dengan besi yang ngelempung, dengan besi yang kesannya itu basah. Itu seperti itu yang untuk tangguh sedayu. Nah di sini ada lagi sobat tentang tangguh sendang atau pangeran sendang sedayu. Nah seperti ini. Nah di sini ada keterangan pamor sedikit, bahkan banyak yang keleng dan ada yang merambut. Nah, di sini malah tambah kebalikannya. Padahal di dalam keterangan dari teman saya tadi, waktu beliau berdiskusi dengan salah seorang empu yang ada di Solo, beliau menceritakan bahwasanya untuk di kelengan itu kebanyakan Mas Tony itu masuk di tangguh sedayu dengan ciri besi yang hitam mengkilap seperti ini, kayak ngelempung dan juga basah. Dan untuk di pangeran sedayu atau sendang sedayu itu sudah ada pamornya Mas Tony katanya gitu. Untuk besinya mungkin sama ya. Nah apabila panjenengan ada yang berpendapat lain sobat, saya persilakan. Karena apa? Di sini sekali lagi kita belajar bersama-sama, kita berdiskusi bersama-sama. Nah ini kapan hari beliau juga menitipkan seperti ini. Nanti kalau Mas Tony ada yang berminat dengan pusaka ini, pusaka saya, silakan, nggak apa-apa, nanti panjenengan markan buat teman-teman apabila ada yang berminat seperti itu. Jadi ini nanti bila panjenengan ada yang berminat ini sobat dengan pusaka yang kita review bersama ini saya persilakan nanti panjenengan hubungi di nomor WA saya. Coba kita akan melihat nih untuk di PC-nya seperti apa ya. Ini kapan hari waktu saya buka masih ini kok, masih utuh ini sobat untuk di PC-nya. Ini pusakanya sangat-sangat layak untuk dikoleksi. Ini masuk di tus ini sobat. Karena apa? Karena ini masih terbilang utuh untuk bilahnya. Nah seperti ini. Ini keren banget ini. Saya nggak tahu kenapa ya, kok akhir-akhir ini beliau banyak sekali mengeluarkan pusaka-pusaka koleksi pribadinya. Apa mungkin beliau sudah bosan, ataukah beliau sekarang lagi butuh biaya banyak? Ini sangat-sangat bagus loh pusakanya. Nah kayak gini nih, bagus banget. Oke sobat, untuk di video ini saya akhiri. Kita akan lanjut lagi mereview di pusaka selanjutnya. Dan di pusaka berikutnya ini sobat, ini adalah pusakanya Mbah Dalang. Nanti kita akan mereviewnya di video berikutnya.